Adi ya? Iya, Depan aja. depan lagi. Nah, iya dadah. Udah? Udah? Ini gang 8 ya? Marakasnya gang 8 ya? Iya. Gang ini ya. Gang 14 aslinya itu. Hah? Gang 14? Sering di situ mas itunya. Gang 14 berarti gang Warakas 3 gang 14. Belakangnya Velda itu mas. Berarti masuk dari pasar Warakas ya? Iya betul. Ah, kelurahan ya? Berarti ya? Kelurahan Warakas depan. Iya betul. Kelurahan Warakas. Maju dikit persis sebelah kiri. Oke, oke. Namanya kalau saya order dari luar nih Oh, ke sini titiknya berubah mas. Tapi kalau saya order dari sana? sana enggak. Hmm. Nggak bisa begitu ya itu. Ini carinya kelurahan Warakas kalau di situ. Oh gitu ya. Iya, kelurahan Warakas. Feedback saya kalau kayak gini kan baru tahu ini mas. Aku udah 4 kali lah itu kalau setiap keluar kok mau Balik lagi. balik lagi kawasan kok mesti di titik persis kayak di punyanya Mas itu. Ya, makanya saya tadi bilang gang 8 karena di saya gang 8. Betul. Nah, kalau itu cari yang ini ya Mas, apa namanya? Yang terdekat, misalnya kayak puskesmas, kelurahan, misalnya dekat situ, daerah situ. Kalau Oh iya, dia dekat. puskesmas yang ada malah puskesmas mas. Di Hah? gang situ malah nggak ada. Puskesmas kan sebelah sononya kan? Iya di satu gang aja itu. Kalau yang itu kan kelurahan kan dia kan? Ya cari kelurahan Warakas. Puskesmas. Tapi nak ubah ya kalau ini. Emang kadang-kadang suka gitu, geser dia. Cuman saya kalau dari sana kok bisa titiknya pas gitu loh. Karena kan posisinya masnya titiknya langsung pas di situ. Jadi titiknya pas. Bekasi masih banjir mas ya ini? Hah? Bekasi masih banjir ini? Enggak kayaknya. Udah enggak? Udah enggak ya? Iya. Itu kan cuma itu doang mas, air limpahan doang, cuman air numpang lewat. Kalau kita bilang jebol lah itu berarti. cuman air numpang lewat doang gitu doang loh. Kalau udah lewat mah udah enggak. Ya misalnya kayak Katulampa nih, udah 1 meter tingginya. Kan sama itu dihitung, kan datangnya jam 3 apa 3 jam kemudian datang ke Kali Ciliwung yang di Jatinegara gitu. Jadi
ntar surutnya lagi 3 jam kemudian gitu. Ada hitungannya mah itu mah. Kalau cuman air kiriman ya, Iya. nggak sampai berhari-hari, biasanya jarang. Langsung udah bayar surat kok. Tapi emang parah banjirnya. Iya. Itu kayak kemarin di Jawa Tengah juga gitu. Ketimbang hujan itu lebih parah itu. Akhirnya cuma lewat gitu aja, Mas. Iya. Karena saya pernah ngalamin itu di kampung saya sendiri dulu, Mas. Sampai 3 bulan arusnya sama kayak gitu. Berarti di atasnya lagi hujan gede, Mas. Wah, kalau di sini, kalau di Jakarta, Bekasi, Tangerang ya. Kalau sekarang pokoknya curah hujannya tergantung banjir tuh tergantung curah hujan di Bogor. Terus tergantung air laut pasang apa enggak. Buangnya tetap ke laut itu. Iya. Pokoknya kalau di sini udah berapa lama Jakarta? Saya 2003, Mas, dulu. Di Warakas udah berapa lama? Di Warakas 2006. 2006. Iya. Berarti ngerasain dong banjir yang gede Iya. 2007, 2008 itu. Terus sama 2000 Tapi itu. nggak lama, Mas. Cuman singgahan waktu itu, nggak lama. Maksudnya yang netap ini yang netap ya baru-baru ini ya. Oh, baru-baru ini aja. Nah, pokoknya kalau gini, Mas, kalau di Jakarta itu kalau hujannya gede, air pasang laut naik. Jamnya waktunya air pasang udah Iya. pasti banjir. Berarti kan nggak bisa keluar lah. Ya. Tapi kalau sekarang itu kan mendingan, maksudnya karena banyak waduk yang dibenerin gitu loh. Jadi walaupun misalnya dia nggak bisa keluar, langsung keluar, seenggaknya dia langsung cepat, surutnya cepat. Kalau dulu, Mas, bisa 3 hari, 7 hari. Ini salah apa ya? Kalau bikin perumahan kali depannya nggak di ini sih ya, tempat saluran air itu, Mas. Harusnya kan dikasih dulu kan jalur airnya. Selokan kayak selokan. Ya. Gitu. Permasalahannya saluran itu ada. Permasalahannya kan ini loh, kali ini atau sungai ini tuh punya saluran yang seharusnya ada, Iya. tapi dibikin rumah. Itu yang salahnya. Jadi seharusnya misalnya nih jalur air dibikinlah tuh rumah. Jadi makanya air itu ketika harusnya ngalirnya cepat, Ya, dengan cepat keluar gitu kan, betul. itu kehambat tuh sama rumah-rumah yang ada di situ gitu. Sama aja kayak gini lah, gelas kalau kita tambahin, padahal volumenya sama nih, Iya. ditambahin batu atau es batu kan airnya jadi luber tuh. Oh, iya. Iya. Ya, ibaratnya memang begitu aja. Kalau saya emang dari kecil di sini, jadi kenyang dah. Tahu lah, iya. Tahu. Rumah saya di Priuk soalnya. Oh, di Priok. Iya. Jadi ya udah kenyang sama banjir. Tahu ngerasain banjir lama kayak 7 hari 7, udah pernah dulu waktu kecil. Tapi untungnya kesininya banyak yang jadi gubernurnya bagus-bagus itu loh. Dari zamannya Pak Jokowi sampai terakhir kemarin tuh Pak Anies, oke lah, gubernurnya masih bagus menurut saya, karena bener-bener di iniin bener-bener di taman-taman, kayak taman-taman terus dibenahin terus kali-kali dirapihin gitu. Walaupun Kayak Bari itu sebenarnya tempat penghijauan atau mau dibikin kontainer sih, Mas? di mana? Di Bari. Oh, kalau Bahari itu sebenarnya gini, tanah Priuk itu
harusnya itu punyanya pelabuhan. Iya. Itu NJOP pelabuhan semua itu punya pelabuhan. Nah itu yang Volker itu seharusnya jadi peti kemas. Yang Volker yang peti kemas ya. Pokoknya Volker, Warakas, Bahari itu sampai Tanjung Priok itu peti kemas semua. Koja itu peti kemas. Seharusnya. Ada satu titik, nggak tahu nih, katanya tuh untuk penghijauan. Ya, Kan untuk serapan itu kan, serapan Ya. air kan. ya mungkin ya juga ada juga itunya. Tapi setahu saya emang itu bang buat dulunya buat kontainer. Karena saya yang dulu sempat ngurus tanah orang tua. Saya ngurus sama bapak saya. Itu ya itu ini punya pelabuhan begini, jadi kalau misalnya mau jadiin SH apa HGB SH apa surat sertifikat SHM Nah, itu milih. hak milik itu ya itu dulu kok apa ke pelabuhan dulu urus suratnya, geriknya di pelabuhan. Kalau dulu berarti HGB atau ini mas apa namanya tanah garap kayak Tanah garap. tanah garap awalnya ya? Awal tanah garap. Berarti sama dong mas kayak sisi ini Mana sini Nah, itu ada itu tanah garap juga. sama. Jadi tuh emang sebenarnya tuh ini tuh rata-rata emang abis dari tanah garap dulu mas, dari tanah garap, Iya. terus HGB HGB baru SHM. itu ada jangka waktunya nggak mas itu maksudnya Maksudnya berapa? dari Oh, kalau dari tanah garap ke HGB berapa lama? Kurang tahu deh kalau itu. Tapi kalau setahu saya kalau yang kalau HGB-nya gampang kan? HGB ke SHM tuh Betul, cepat. betul. Tapi kalau dari tanah garap ke itu saya kurang tahu. Harus berapa lama nempatinnya di situ. Iya. Akan juga sama dia kan tadi lihat dulu sama apa badan pertanahan. Jalur yang kita pakai itu bisa nggak jadi HGB atau SHM? Itu kalau yang di tempat rumah saya di Enim, yang dekat kali itu belakang, Iya. itu nggak bisa di SHM, nggak bisa, cuman HGB doang. Terus yang katanya pasar Warakas itu yang jalur jalan 01 Warakas 1 itu mas? Hah? Itu saya lihat, aku pernah kebetulan pas di situ kan. Ya, Itu sampai sekarang tuh masih HGB deh kayaknya. belakangnya ini kali, belakangnya kali. Depannya kali mas. Ya, kalau kali iya, pokoknya belakang entah kali terus ada rumah. Nah itu nggak bisa jadi SHM itu, HGB biasanya. Terus seberang dari situ, berarti boleh ya? Kecuali ya, jadi harus kali jalan baru Betul, nah. baru rumah. Nah itu yang bener itu seharusnya. Justru itu yang malah nggak punya kalau saya lihat itu kemarin tuh. Masih Malah bagian situ depan ini mana? Pokoknya 01 situ saya pernah di situ. Kalau sekarang pokoknya tuh rata-rata udah pada punya sertifikat sih. Iya, ini AM harusnya. Semenjak 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? 3 tahun lalu apa 4 tahun lalu ya? Kayak 3 atau 4 tahun lalu kan pemerintah pusat tuh ini kan ngadain bikin sertifikat gratis kan? Nah itu pada banyak yang bikin. Jadi ada beberapa rumah dikasih tahu nih ntar nih kena gusur di sininya. Udah ada petanya. Volker sebenarnya juga sudah di ini kan. Volker itu emang itu Sana udah keluar kok itu. itu gak tahu makanya tuh. Setahu saya dulu tuh Volker Bahari itu buat kontainer. Nah itu ganti ruginya sudah mas katanya kemarin gitu. oh kalau yang kemarin yang itu yang buat jalan tol udah Ya kan? Udah. Volker itu kayaknya. Bukan kalau Bari nggak tahu ya, tapi yang Volker sudah. kalau Volker udah. Tapi sampai sekarang ya tetap ada di situ. Apa Orang-orang Volker ya. ya enak pada enak di situ. Iya.
karena masalahnya sudah di ini ya, sudah Bayar. ganti rugi ya, jadi bayar. Enggak, yang udah dibayar Pak bakal langsung dibangun Mas. Kayak yang jalan tol yang di Volker tuh kan, jadi udah ganti rugi, udah bayar langsung bangun. Sekarang modelnya Modelnya begitu. gitu ya, langsung ya. Iya, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu digusur, dibayar, balik lagi, digusur, bayar, balik lagi. Karena nggak langsung dibangun. Kalau sekarang nggak bayar, gusur langsung bangun, gitu. Soalnya kan setahu saya kan rencana pelabuhan kan dulu ke itu yang di Volker itu. Pokoknya itu yang di Volker itu ada dua ini, punya KAI sama punya pelabuhan. Kereta api itu. Iya, KAI kereta api sama pelabuhan. Buat peti kemas sama itu apa? Kereta barang. Tiga visian kan. Ya. Itu juga kalau katanya kalau gusur, ada yang penggusuran tuh yang biasanya kalau kena ganti rugi itu yang cuman KAI sama itu sama jalan tol. Jadi misalnya nih Mas punya tanah nih, Iya. kegusur sama pemerintah, tapi cuman buat bangunan pemerintahan, nggak dibayar Mas. Beda lagi kalau misalnya Masnya kegusur tapi gusurannya itu buat bangun jalan tol, nah itu baru dapat bayaran. Katanya sih gitu. Tapi kalau selain jalan tol nggak dapat tuh berarti. Iya. Pokoknya kalau KAI sama jalan tol katanya sih gitu. Bikin jalur rel gitu. Rugi ya, guna bangunannya gimana? Nggak tahu makanya. Tahu saya kemarin tuh saya dijelasin sama orang yang ngurus jalan tol yang di Gang 21 tuh. Dia ngomong begitu. Pokoknya kalau penggusuran jalan tol itu enak. Karena masih bisa dapat ganti rugi KAI sama jalan tol. Kalau yang lainnya nggak bisa. Jalannya ini jadi nggak sama sepeda motor. Masih kan nggak benar. Kalau dulu kan jalanan ini kagak ada yang berani lewat Mas. Nggak ada. Ini yang lewat apa? Kontainer masa nggak ada? Kontainer juga jarang. 2000 berapa ya? 2010 itu masih jarang. Mulai rame tuh ada Marunda situ, STIP. Belakang STIP kan ada rusun banyak tuh. Iya betul. Nah itu zamannya Pak Ahok apa Pak Jokowi ya, saya lupa. Orang yang di Muara Baru yang di mana-mana bang digusur pindahin ke situ. Di situ, ya. Terus di situ ada busway, ada segala macam gitu. Jadi banyak orang yang lewat sini akhirnya. Awas penggusuran waktu itu ada di situ. Was gusuran. Iya, rupanya yang punya itu rusun itu orang Nyasem. Apa sih baru tahunya waktu siapa yang sih ya. Bos ini Apa tuh? Cina. Yang gubernur itu Mas. Ahok. Oh iya. Asal Ahok Mas itu sama itu. Kalau zamannya Ahok setahu saya yang digusur itu enak. Dapat TV, dapat kulkas, dapat kasur. Iya, dikompletin memang sih. Cuman kita tinggal bawa badan doang katanya. Kan pada ketakutan Mas itu.
yang punya akhirnya terus di atas namakan siapa bingung. Ya karena zaman dulunya dibiarin mas. Iya betul betul. Kayak zaman dulunya dibiarin, dari zaman dulu sebenarnya. Di mana-mana rusun itu dijual dibeliin. Fungsionalnya nggak ada. Ya. Itu untuk Sebenarnya kan rusun itu kan buat untuk orang yang kegusur ya. gusur. Ya, yang kali-kali yang punya apa yang tanahnya di kali di atas bangunan. Tapi di awal sebenarnya bukan itu. Ah, Fungsi di awalnya kan nggak itu. Fungsinya kan untuk menengah ke bawah yang gajinya sekian gitu. enggak. Tapi dari awal emang buat itu. Buat gusuran itu. Iya. Makanya banyak dibikin banyak. Wah, macet itu. Nah, baru ada kategori-kategorinya, Mas. Dari situ. Ini yang harganya ini. Kan tadi yang Iya, betul. akhirnya karena banyak yang udah pada punya mobil, yang punya rumah, malah baru Yang punya mobil mas di situ. iya, Lihat di situ. berantakan kan mobilnya di depan situ kan. Iya. Terus kesannya kan memang dikosin mas, dikontrakin. Iya, dikontrakin rata-rata. Ya yang main juga orang-orang mereka juga, jabat, yang dekat-dekat sama pejabat. Kebetulan yang saya tempatin tuh orang Apa? kerja di rumah sakit. Yang kerja di rumah sakit? Itu ya punya 3 kalau misalnya. Bagus punya 3. Buset. Kalau dulu zamannya Fauji Bowo apa zamannya Bang Yos ya. Jadi kayak rusun kebersihan tuh yang di Rawa Bebek apa Rawa apa sih itu yang di sini nih, Embrio. Tuh kan ada rusun, Iya. rusun ini kebersihan. Tadinya itu buat orang kebersihan, dinas kebersihan. Jadi ya, ini ya. supir, pasukan orang segala macam tuh, itu disediain di situ. Nah, lambat laun itu akhirnya dijual beliin tuh sama mereka. Karena rusunnya nggak dipakai, udah pakai aja punya saya, dikontrakin sama dia gitu. Karena saya tahu tetangga saya itu orang dulu dia supir truk sampah, jadi dapat jatah mas. Itu apa? Kalau dapat jatah berarti cuma-cuma dong berarti. Iya. Terus sama dia udah disewain gitu. Tiket pesawat jam berapa? Seperti biasa kan. Dari nama jembatan keluar dari Rorotan. Aku tak tidur-tiduran sih tapi maksud saya. Apa jam 10 start ke tempat sampai atau sampai ke ini? Aku ini lagi perjalanan ke Laraka sana. Oh gitu, berarti nanti saya standby di sana di tempat sampai dulu lah. Kalau sekarang jam berapa ini? Jam 8 lah. Nah, ya wes lah, aku tak balik ke ini aja dulu ya. Aku bawa barang nggak apa-apa ini.
jam berapa Mas? Saya Sampai jam berapa sampai ngojek? tergantung badan aja udah. Kalau lagi males ya males, kalau lagi fresh semangat. Hah? Sampai juga tengah malam gitu. Kalau tengah malam jarang, bisa dihitung jari. Paling kalau saya biasanya ngatur pagi sampai sore istirahat, baru ntar habis sisa sampai jam 12 paling. Kalau nggak jam 10 udah pulang. Kemarin sempat ini Mas ya gojek kan Mas? Apa? Sempat ramai kan gojek. Oh, demo Demo. minta THR. Ya, Harusnya kan saya pakai royalti ke sana ya? Atau gimana? sistemnya potong komisi. Jadi misalnya masnya tadi bayar berapa? 54.000 kan? Ini masnya pakai promo nih pasti. Kalau pasti harganya soalnya harusnya lebih mahal. Jadi gini, hitungannya yang sebenarnya harusnya 54.000 dikurang 10.000 kalau nggak goceng, baru dipotong 20% lagi gitu. 20% untuk punyanya gojek gitu. Ya 10.000 itu buat biaya aplikasi. Nah 20%-nya itu untuk biaya komisi. Setiap perjalanan itu. Ini setiap perjalanan. Nah sekarang permasalahannya, kesepakatannya itu pemerintah bilang maksimal 20%. Nah sekarang hitungannya bisa jadi terkadang potongannya 25% atau lebih katanya. Tapi di ACC masih ke kemarin. Gak tahu deh. Kalau saya sih kalau minta THR gitu Pak, menurut saya apa ya? Kan kalau kita mah mitra ya, bukan pegawai gitu. Kayaknya sulit gitu loh, nggak bisa masuk di akal gitu. Kecuali kalau mau aturan potongannya diatur lagi. Nah itu yang seharusnya sebenarnya yang harusnya kejadian mah. Karena gini, dari harganya sekarang kalau dia benar-benar ngambil cuma 20% kok, kita nggak bakal pada ribut Mas. Iya, kalau dia cuma potongannya ngambil 20% doang nggak ribut. Lama. Iya. Asalnya kan ada biaya aplikasi, biaya inilah, aduh. Potongannya juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ngikutin aplikasi lagi Mas ya. Iya. Ya, jadi kan akhirnya banyak yang colong-colongan mainnya. Mainnya colong-colongan maksudnya gini. Ini kayak gini nih. Kalau yang nakal karena masih bayar cash, di cancel, tapi masih dibawa. Oh, iya. Gitu. Biar ngindarin potongannya. Iya. Kalau saya sistemnya nggak mau main begitu. Paling ntar kalau misalnya mau dari mana ke mana gitu, nunggu penumpang dulu yang ini nanya, Bang kalau mau nungguin mau nggak? Oh ya, kalau nungguin mau saya biasanya. Ntar harganya berapa ya tinggal dilihat aja dari aplikasinya. Tapi kan maksudnya nggak ditarget oleh Gojek sendiri kan? Iya, jadi sayanya nggak ngekat itu Gojek, nggak ngekat apa. Kalau yang itu kan kalau misalnya kayak gini kan langsung dibawa atau segala macam kan, ya dia ngekat ini kan, ngekat Gojek kan. Kalau saya enggak, karena penumpangnya yang mau minta diantar ya udah. Sistemnya yang kurang. Iya.
produksi juga, dapat income gitu loh. Ya, Kalau pabrik kan berbentuk barang, kalau ini kan berbentuk jasa. ya. Sebenarnya Gojek itu bisa maju pesat kalau dia berani stop terima orang dulu. Itu kayak tahun 2000 berapa ya? Yang daftar itu. Ya, tahun 2017 apa 18 ya. Dia berani tuh cut tuh. Dia cut. Dia jalanin yang ada aja, itu maju pesat dia. Drivernya enak, Gojeknya enak. Kalau gitu enak tuh, kalau itu karena kan drivernya juga kan ada segitu. Terus kalau mau enak lagi, dia harus berani misahin yang mana yang cuman sambilan, yang mana enggak. Betul. Itu masalahnya mungkin di situ. Dia harus berani tuh. Banyak apa yang daftar itu. Ya, dia harus berani. Walaupun misalnya ada yang sambilan ya, jangan diduluin juga, orderannya diprioritasin gitu. Kalau sekarang kan ngacak mas, yang diprioritasin yang sewa kendaraan ke dia. Kalau seharusnya dia mainnya jangan main, kalau sekarang kan main poin tuh, ngejar poin sekian, ngejar ini sekian. Harusnya dia jangan ngeliat dari segitu, dari sisi jamnya, jam online-nya driver ini. Kalau jam driver online-nya ini 7 jam, 8 jam sehari kan nggak mungkin dia selingkuh kan, ibaratnya kan begitu. Gak mungkin dia ke aplikasi lain. Makanya orang-orang yang kayak gitu seharusnya diutamain gitu loh. Berarti selama ini banyak sampingan mas ya? Apa? Orang yang di luar sana pada Banyak, apalagi motor. Motor tuh yang samping, yang jadi driver sampingan banyak banget. Karena kan kadang misalnya dia kerja di Sudirman, rumah di sini, dia pagi-pagi nyalain online, nyari yang searah dari sini ke dia aja. kalian berangkat kerja. Iya, sama pulangnya juga dari sono ke sini, ya kan? Misalnya ongkosnya 35.000, dia dapat 60.000, udah nutupin bensin dia kan? Banyak yang kayak gitu berarti. Banyak. Nah makanya kalau menurut saya yang harus dilihat ya, yang diprioritasin ya dilihatnya jam online-nya. Kalau dulu tuh kayak dulu gitu, dilihatnya jam online-nya mas. Ya emang normalnya 8 jam sih. Iya, jadi dilihat tuh sehari 8 jam. Bahkan dulu ada sistemnya apa ya? Kalau dulu tuh sistemnya apa ya namanya? Itu nanggung apa ya? Biaya apa ya namanya? Pokoknya online 8 jam dapat segini. Misalnya 8 jam nih, dapat 300. Kalau nggak dapat 300 ditambahin sama Gojek. Dulu ada gitu sistemnya. Makanya banyak yang seneng. Nggak kayak sekarang, nggak ada biaya nggak ada pendapatan jaminan. Kalau dulu sempat ada tuh. Mana belok sini? Apa depan lagi? Depan lagi. Bisa nggak masuk klinik Firdaus itu? Kalau bisa sih. Ini 12 ya? Sana lagi mas, yang habis Alfamidi. Iya. Nah, saya lupa kalau dari sini tokannya saya lupa nih. Itu 12. Itu mas ada. Iya, itu yang sebelah sana kan. Orang belok itu loh.
Nggak ada masjid kan ya, nggak ada musola kan? Enggak ada. Takutnya ada orang yang itu Terawih. terawih. Nah, tapi pas di gang 14-nya ada masjid. Nggak apa-apa mas, nggak sampai jalan. Nanti kan kelihatan kalau sampai jalan saya turun di gang. Nggak, saya juga ntar bingung juga ntar motor nggak muter ya. Nanti langsung lewat sana aja mas sampai. Iya, pakai makanya. ini kan? Iya. Hujan dari mana? Hujan dari sini mas. Iya, ini hujan sini, gerimis. Tadi sini mah nggak hujan ya, pagi-pagi. Iya kan hujan. Akhirnya gimana ya? Ini kosan. Mana ini lurus? Lurus. Cuman di kosan. Oh iya, aku arep tidak mana ini kok terus ya. Iya nyampe nih. Ngisor ya. Lurus bisa nggak mas? Ada orang itu ya? Apa? Ini lurus ini mas. Masuk dari mobilnya. Ada orang sih. Aduh, rame mas. Tadi bisa sih kayaknya. Sini aja mas kalau gitu. Nanti sama belok dari sini. Mau sini aja? Enggak tuh pada minggir kalau mau. Tapi sana ada nggak ada Nggak masjid. sampai sana sih, cuman sini aja mas. Habis masjid ini aja. Tapi sama ke belakang lah gitu. Sana nggak ada ini ya, nggak ada belokan ya. Iya nggak ada. Mau sini aja. Nah, Lalu dan aku lah masuk. Saya jawab bingung. Makasih. ya. Itu satu motor di luar ya. Mas. Masih tuh. Ada motor di luar udah di situ. Itu ada acara Sini ya. aja mas. Lalu itu ada acara ya. Berapa mas? 54. Markernya di mana ya? Mundur lagi dong. Mundur lagi ya. Ntar mas ya. Ini mas, nanti mas. Terima kasih. Bali. Enggak, Makasih banyak ya. ambil barang dulu mas ya. Iya. Makasih ya. Aduh. Maaf ya. Ya terus. Terima kasih banyak. Ya.
Walah, adem. Oke guys, masihkah luka itu